الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا من بابنا خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. على نعمه التي لا تحصى وشكر له على آلائه التي لا تقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنوار. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق
وسبق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن لم يتق الله ومن ضيع التقوى وأهمل أهلها تغشته في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, berwajah, bersatu di tempat yang istimewa, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia dan di hari yang mulia, semata-mata hanya ingin bersujud kepada Allah Zat yang mulia, ingin beribadah kepada Allah Zat yang mulia, ingin mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Zat yang mulia. Semoga dengan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan, telah memerintahkan kepada kita selaku umat Islam yang mampu, yang memiliki harta lebih, Allah menganjurkan kepada kita untuk menyisahkan sebagian harta kita digunakan untuk suatu ibadah. Ibadah tersebut adalah ibadah yang utama dilaksanakan di hari raya Idul Adha. Ibadah tersebut pahalanya paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha. Ibadah tersebut pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah tersebut adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang anjuran berkurban di dalam Al-Qur'anul Karim. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah haudun Nabi, tenaganya Rasulullah. Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga, sungai yang mana sifatnya ahla minal asal wa abyad minal laban, sungai yang lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Telaga Kautsar tersebut umat Islam, orang yang beriman sebelum memasuki surga akan diperkenankan, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum telaga Kautsar terlebih dahulu. Wa man syaribaha lam yadhma'u ba'daha abada. Orang yang pernah meminum telaga Kautsar, dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya, setelahnya, selama-lamanya. Inna a'tainakal kautsar. Ibn Abbas pernah mengatakan Al-Kautsar adalah al-khairul katsir, segala kebaikan yang banyak yang telah Allah berikan. Ikrimah mengatakan Al-Kautsar adalah an-nubuwah. Al-Kautsar adalah pangkat kenabian yang telah Allah berikan. Al-Kautsar adalah Al-Quran yang telah Allah berikan. Walhasil Al-Kautsar kurang lebih adalah segala macam kenikmatan yang Allah berikan. Karena dari itu, atas
atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, tentunya sepatutnya untuk disyukuri nikmat tersebut. Maka Allah melanjutkan ayat tersebut, syukuri nikmat tersebut, fasholli li rabbika wanhar. Syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara beribadah kepada Allah, salat, menyembah, bersujud kepada Allah. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Salat, beribadah, bersujud kepada Allah, wanhar, dan melaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban. Ibadah salat fasholli li rabbika, menyembah, bersujud kepada Allah, dalam artian kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dan tak lain memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkorbanlah, dalam artian kita menyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara berkorban, semata-mata memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, saling membantu, saling memberi hewan kurban, menyembelih dengan cara beribadah, menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban selain anjuran perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah menyembelih hewan kurban memiliki keutamaan, memiliki beberapa fadilah. Di antara fadilah atau keutamaan orang yang berkurban telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila ibnu Adam yauman nahrin min amalin ahabba ila Allah min iraqatid dam." Tiada amal perbuatan manusia di hari raya Idul Adha yang lebih besar, yang lebih dicintai oleh Allah pahalanya, melebihi amal ibadah menyembelih hewan kurban. Bukan hanya itu para hadirin, di antara keutamaan orang yang berkurban, wa innaha lata'ti yaumal qiyamati biqaruniha wa ash'ariha wa adlabiha. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya, akan menampilkan pahalanya untuk orang yang berkurban, lengkap pahalanya dengan tanduk, bulu, rambut, dan sak kukunya lengkap, masih utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dama la yaqau minallahi ta'ala bimakanin qabla ayyaqa minal ardi. Dan sesungguhnya pahala dengan penyembelihan hewan kurban sebelum darah tetesan sembelihan sampai ke muka bumi, pahalanya orang yang berkurban sudah sampai terlebih dahulu di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat yang mulia. Karena itu katanya Rasulullah, fatihu biha nafsan. Maka dari itu kita sepatutnya membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita di hari raya Idul Adha ini dengan cara berkurban, menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan berkurban, hewan yang kita kurbankan kelak di hari kiamat pahalanya akan menjadi kendaraan, akan menjadi tunggangan bagi orang yang berkurban. Karena itu perbesarlah hewan kurban Anda yang akan Anda kurbankan. Azimu wahayakum fa innaha ala sirati maqayakum. Perbesarlah hewan yang akan Anda kurbankan, karena sesungguhnya pahala hewan kurban kelak di hari kiamat di atas sirat, di atas jembatan yang menentang di atas neraka, di atas jembatan yang lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Hewan kurban tersebut pahalanya akan menjadi kendaraan kita. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan nama-nama yang mau berkurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan pahalanya akan menjadi kendaraan bagi yang berkurban. Dan mudah-mudahan kita semua di hari ini atau kalau tidak mampu di tahun berikutnya, mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya dalam segala macam ibadah, baik salat, baik puasa atau penyembelihan hewan kurban, tidak terluput dengan ilmu. Karena itu bisa jadi ketika kita tidak mengetahui ilmunya, ada yang kurang, baik syarat atau rukunnya, sehingga perbuatan amal ibadah tersebut kurang absah, kurang bernilai dan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memiliki ilmunya. Makanya Ibnu Ruslan pernah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan kalau tidak didasari dengan ilmu bisa jadi perbuatan yang keliru sehingga di hadapan Allah tertolak karena salah cara menggunakannya. Karena itu dalam berkurban kita sepatutnya mengetahui ilmu-ilmu berkurban. Disampaikan dalam suatu hadis, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahuma biyadihi syarifah wa samma wa kabbara. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah berkurban dengan 2 kambing kibas. 2 kambing kibas tersebut amlahaini berwarna putih, aqranaini 2 kambing kibas tersebut bertanduk. Tabaruma biyadihi syarifah, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Wasamma, sebelum menyembelih beliau membacakan basmalah. Wa kabbara, dan beliau bertakbir sebelum menyembelih hewan kurban tersebut. Dari hadis ini bisa kita simpulkan, bisa kita ambil pelajaran di antaranya, tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Hewan yang bisa dijadikan kurban hanya 3 macam, yakni kambing atau domba. Domba yang sudah berumur 1 tahun atau sudah poel, atau kambing yang sudah berumur 2 tahun. Begitu juga sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, dan unta yang sudah berumur 5 tahun. Selain 3 macam tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban. Dan Rasulullah menyembelih hewan kurban yang berwarna putih. Dalam ilmu fikih ini menjadi kesunahan, keutamaan lebih utama hewan yang berwarna putih daripada hewan yang tidak berwarna putih. Dalam artian bukan berarti yang tidak berwarna putih tidak sah, akan tetapi yang berwarna putih lebih utama dan yang bertanduk lebih utama. Dan dianjurkan membaca basmalah dan bertakbir sebelum melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini sedikit tentang keutamaan kurban dan tata cara berkurban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya sendiri khususnya dan kepada umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalami 'ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an sittatil mutammimin al-ashrafil kiram, wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul Islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha